Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? I'm sure that you are fine today. Oke teman-teman semua, today we are going to study about English. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Tetapi sebelumnya saya akan mengajak teman-teman semua untuk meyakini bahwa bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang sangat mudah. So, motto kita adalah English is easy and English is fun. Bahasa Inggris itu mudah. Bahasa Inggris itu menyenangkan. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang to be. Do you understand about to be? Paham? To be apa? Ya, to be sering diartikan adalah, atau bahkan terkadang to be itu tanpa arti. Fungsi to be dalam bahasa Inggris itu adalah untuk menggabungkan subjek dengan predikat. Saya ulangi teman-teman semua, to be berfungsi untuk menggabungkan subjek dan predikat. Nah, sudah tahu yang namanya subjek? Subjek itu adalah pelaku. Ya. Contoh dalam bahasa Inggris, to be itu ada dua. Yang pertama adalah to be present. Kemudian yang kedua adalah to be past. Nah, dalam to be present itu ada am, is, dan are. Dan yang kedua, to be past itu ada dua, was dan were. Nah, kemudian subjek yang berarti pelaku dalam bahasa Inggris, ayo apa saja teman-teman semua? Ya benar, itu ada I yang artinya saya, and then you yang berarti kamu, kemudian he yang berarti dia laki-laki, dan kemudian she yang berarti dia perempuan. Yang berikutnya adalah we yang berarti kami, kemudian they yang berarti mereka, dan yang terakhir subjek itu adalah it, kata ganti orang atau non-human atau kata ganti selain orang. Kita ulangi teman-teman semua. Yang pertama subjek itu adalah I, kemudian you, kemudian he, kemudian she, we, they, dan it. Nah, itu yang disebut dengan subjek. Nah, kemudian apa itu predikat? Predikat dalam hal ini itu bisa terdiri dari noun, bisa terdiri dari noun atau kata benda. Contohnya teacher yang berarti guru. Kemudian bisa juga student yang berarti siswa. Bisa juga YouTuber. Ya, ini adalah predikat yang berbentuk kata benda. Kemudian sebuah predikat itu juga bisa berbentuk adjektif atau kata sifat. Contohnya misalnya kind, kemudian smart, creative, dan diligent. Itu adalah contoh kata benda kemudian adjektif. Nah, yang ketiga, predikat yang bisa digabungkan oleh to be itu bisa berupa adverb atau keterangan. Contohnya at home, di rumah, in the classroom, di kelas. Dan yang terakhir, predikat di sini itu bisa berbentuk verb ing atau kata kerja ing. Contoh reading, sedang membaca. Kemudian writing, sedang menulis. Playing, sedang bermain. Atau bisa juga eating, sedang makan. Nah, teman-teman semua, saya akan sampaikan beberapa contoh penggunaan to be, di mana to be itu menggabungkan antara subjek dan predikat. Nah, contoh yang pertama di sini, I am a student. Nah, dalam kalimat ini subjeknya adalah I, kemudian predikatnya adalah a student. Maka
kita menggunakan to be am untuk menggabungkan subjek I dengan predikat student. Jadilah kalimatnya I am a student. Kemudian contoh yang kedua, misalnya predikat berbentuk adjektif. Contohnya, she is kind. Subjeknya she, kemudian predikatnya kind, maka kita menggunakan to be-nya yaitu is. Maka kalimatnya she is kind. Oke? Do you understand, guys? Nah, contoh yang berikutnya, misalnya masih berupa kata kerja bentuk ing. Contohnya, the cat is eating fish. Kucing sedang makan ikan. Di situ terdapat predikat bentuk kata kerja ing atau sedang. Maka kita masih menggunakan to be. Karena subjeknya adalah the cat. The cat itu sama dengan it. Ya, kata ganti selain orang, maka kita menggunakan is. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan keterangan tempat. Misalnya, subjeknya I. Kemudian predikatnya in Jakarta. Nah, maka to be-nya karena kita menggunakan subjek I, maka kita menggunakan am. I am in Jakarta. Oke, sudah paham sekarang ya mengenai penggunaan to be, yaitu menggabungkan subjek dengan predikat. Nah, sekarang saya punya latihan untuk teman-teman semua. Contoh di sini misalnya ada sebuah kalimat, you bla 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 very kind. Nah, kira-kira to be-nya apa? Kemudian yang kedua, Nia and Ningsi bla 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 at home. Kemudian yang berikutnya, my mother bla 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 cooking rice. Kemudian yang keempat, Aira very funny. Dan yang terakhir, I bla 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 happy. Ya, silahkan teman-teman diisi kira-kira ini menggunakan to be-nya apa. Oke, teman-teman sudah semua? Oke, sekarang lihat jawaban yang tepat untuk penggunaan to be yang ada di 5 kalimat ini. Oke, ini adalah jawaban yang tepat to be yang sesuai dengan subjek yang digunakan. Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan belajar bagaimana membentuk kalimat negatif dengan menggunakan to be. Ya, jadi yang namanya kalimat itu ada kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Oke, sekarang kita belajar kalimat yang negatif. Contoh, I am a student. Itu kalimat positifnya. Untuk merubah menjadi kalimat negatif, teman-teman tinggal menambahkan not setelah to be. Contoh di sini ya, I am not a student. Nah, kemudian contoh yang kedua, he is a teacher. Itu kalimat positif. Kalau kita rubah menjadi negatif, kalimatnya berubah menjadi he is not a teacher. Kita tinggal tambahkan not setelah to be. Contoh yang ketiga, ini misalnya ada kalimat she is kind. Maka kalau kita rubah menjadi negatif, she is not kind. Nah, itu perubahan bentuk dari positif menjadi kalimat yang negatif. Yang terakhir teman-teman semua, kita akan belajar bagaimana merubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nah, di sini kita tinggal taruh to be-nya di depan. Contoh, ada kalimat misalnya they are creative. Nah, kita tinggal merubah, taruh to be-nya di depan. Are they creative? Artinya apakah mereka kreatif? Nah, contoh yang kedua misalnya ada sebuah kalimat we are at home. Ayo, bagaimana merubahnya? Ya, kita tinggal taruh to be-nya di depan. Are we at home? Nah, itu adalah kalimat penggunaan to be untuk pola yang berbentuk dengan
positif, negatif, dan kemudian interrogatif. Oke teman-teman semua, jadi kesimpulannya, to be itu digunakan untuk menggabungkan subjek dan predikat. Predikatnya bisa berbentuk noun, kata benda, bisa berbentuk adjektif, kata sifat, bisa juga adverb, atau bisa juga kata kerja ing. Nah, ini rangkuman dari materi bahwa kita bisa membentuk kalimat positif, kemudian kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif. Oke, mudah-mudahan kalian semua paham. Terima kasih, see you next time. Ingat, English is fun, English is easy. Thank you.